Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi menu utama kita di video kali ini adalah tentang UCL yang akan berlangsung nanti malam. Antara pertandingan pertama adalah Inter versus Barcelona, di mana kedua tim di pertandingan di hari Minggu di Liga itu tidak menurunkan skuad terbaiknya, ya, di mana Barcelona melakukan 10 pergantian dan Inter bahkan semuanya diganti, ya. Jadi seluruh pemain terbaiknya tidak dimainkan di Liga, sehingga membuat pemain-pemain penting nanti akan fit. Ya, mungkin kalau Barcelona itu Pedri ya, Pedri kan dimainkan lagi. Jadi kayaknya Pedri secara stamina bisa diragukan, tetapi kalau untuk yang lain kayaknya akan 100%. Ya, bahkan 100%. Jadi di pertandingan leg pertama itu kan berlangsungnya 3-3 ya. 3-3, dan menurut gua sisi yang paling ompong dari Barcelona itu adalah sektor kiri, di mana Gerard Martin jelek sekali mainnya di leg pertama, dan Balde masih gak tahu ya. Balde tuh katanya sudah fit, tapi gue nggak tahu bakal diturunkan atau tidak. Tapi kita lihat aja nanti Balde akan main atau tidak. Kemudian tidak ada yang salah lagi kalau menurut gue dari Barcelona. Defense mereka ya akhir-akhir ini lagi jelek sih Barcelona. Ya, Kubarsi, Inigo Martinez ini lagi tidak konsisten. Ya, sedang dalam fase tidak konsisten, tetapi Barcelona is Barcelona ya. Mereka tetap tim kuat yang punya pemain yang punya nilai plus. Pedri punya nilai plus. Kemudian Rapinya punya nilai plus dan Lamine Yamal punya nilai plus. Jadi kita lihat apakah nilai plus yang mereka punya ini bisa dimaksimalkan menghadapi Inter, karena sekali lagi masih 50-50 ya. Meskipun bermainnya di Inter, di Milan, tapi semua hal bisa terjadi kalau kita bicara sepak bola dunia ya. Sementara untuk Inter Milan yang tidak menurunkan seluruhnya, mereka dalam kondisi tertekan juga sebenarnya di Liga. Ya kan, di Liga mereka agak kurang maksimal ya dalam beberapa pertandingan terakhir, di mana mereka akhirnya disalip oleh Napoli dengan selisih 3 poin. Jadi beruntung aja, meskipun mereka melakukan rotasi semuanya, di pertandingan terakhir masih bisa menang menghadapi Verona kalau nggak salah ya, 1-0. Jadi itu juga sebuah keuntungan untuk Inter Milan ya. Gue tuh tadinya ngiranya ya, ketika Inter melepaskan tidak menurunkan semua pemain terbaiknya, gue rasa Inter akan melepaskan Liga demi UCL. Tapi ternyata Inter menang dan masih berpeluang di Liga. Jadi Inter pun harus bisa mengatur-ngatur sih, apalagi mereka dalam posisi tertinggal di Liga, jadi harus pintar mengatur-ngatur. Kayak mungkin pertandingan sekarang, kalau mereka dalam kondisi menang, mungkin bisa melakukan beberapa rotasi ya, kayak gitu. Dan kalau bicara soal prediksi mungkin ya, gue sih nggak terlalu suka prediksi sebenarnya, tapi oke lah. Kalau gue menjagokan Barcelona terus terang daripada Inter. Karena apa? Barcelona sekali lagi punya pemain yang bisa memberikan nilai tambah. Menurut gue apa yang terjadi di leg pertama itu kecolongan aja, 2 gol kecolongan gitu. Dan harusnya pelatih sekali Hansi Flick harusnya sudah menangani penyakit terutama di bek kiri dan servis ya. Bek kiri dan servis itu menjadi kelemahan sekali di pertahanan Barcelona di leg pertama. Sementara Inter pasti tetap akan mengandalkan counter attack gue rasa. Meskipun mereka bermain di kandang, tapi bermain terbuka menghadapi tim sekelas Barcelona yang punya counter attack sekelas Rapinya, Yamal gitu ya. Ini akan sangat beresiko untuk Inter Milan. Jadi gue rasa Inter tetap akan bermain deep, akan tetap bermain mid block atau bahkan sampai low block. Jadi apakah pertandingannya akan boring? Tapi jujur ya, di leg pertama itu pertandingannya nggak boring. Kenapa? Karena Internya tuh, gue tuh kan kira Inter akan bermain pasif ya. Tapi ternyata ketika Inter memegang bola,
mereka tuh punya pattern untuk menyerang, tidak sebata-bata mereka langsung long ke depan untuk mengincar counter attack terus hoki-hokian lah ibaratnya. Enggak, mereka tuh punya pattern. Inter itu punya pattern. Jadi ini yang menarik, counternya Inter itu ada arahnya, sehingga counter mereka tuh selalu efektif. Mungkin yang menjadi titik lemah dari Inter adalah ketika menyerang mereka tidak mengantisipasi perangkap offside-nya Barcelona, karena Barcelona itu kan musim ini terkenal dengan perangkap offside-nya ya, perangkap offside-nya yang sangat bagus. Jadi cukup mengantisipasi perangkap offside, gue rasa Inter bisa untuk menang. Tapi melihat kualitas pemain harusnya Barcelona lebih unggul. Ya, harusnya Barcelona lebih unggul. Dan bicara soal kondisi pemain berarti semuanya dalam keadaan fit ya. Kemarin Lamine Yamal itu sempat diisukan cedera, tapi ternyata bisa main. Kemudian Lewandowski gue nggak tahu bisa main atau tidak. Kemudian kalau bicara di tengah, Dani Olmo, Fermin Lopez lagi bagus ya. Jadi gue nggak tahu Fermin atau Dani Olmo yang akan main, karena Dani Olmo di pertandingan melawan Inter kemarin juga sosok aja, nggak terlalu bagus mainnya. Fermin Lopez menurut gue jauh lebih bagus. Fermin Lopez, kemudian mungkin di tengah tetap Pedri dan juga Frenkie de Jong seperti biasa ya, Pedri dan Frenkie de Jong. Kemudian di kanan Barcelona kehilangan Koundé, sehingga kita lihat siapa yang akan bermain di bek kanan ini, apakah Ford atau Eric Garcia lagi yang dipasang. Karena Eric Garcia, kalau gue bandingin dengan Ford di pertandingan Valladolid kemarin ya, menurut gue Ford lebih bagus. Tapi secara decision making Eric Garcia lebih bagus. Karena mungkin Ford ini memang asli bek kanan ya. Jadi Eric Garcia itu kan bek tengah, ya, bek tengah gitu. Jadi Eric Garcia menurut gue, jadi ini sisi kanan dan sisi kiri ini PR sih buat Barcelona, terutama Inter itu kan dalam organisasi serangannya itu kan selalu melebar ke Dumfries, kemudian ke Di Marco gitu ya, baru mencari striker di tengah. Jadi Dumfries dan Di Marco ini harus sangat diwaspadai oleh Barcelona. Gue nggak tahu akan ada perubahan strategi atau tidak menyikapi dari kehilangan pemain di sektor bek kanan dan bek kiri. Mungkin bisa aja dirubah jadi 3 back ya. Tapi kita lihat lah pakemnya dari Barcelona ini akan seperti apa. Ya, pakemnya dari Barcelona. Dan untuk Inter, selain perangkap offside, mereka juga harus memaksimalkan sektor wing yang bolong itu. Dumfries dan Di Marco itu harus maksimal. Supaya bola dan create chances, bola itu bisa sering masuk ke kotak penaltinya Barcelona. Sehingga Lautaro fit ya, Lautaro atau Marcus Thuram yang dimainkan atau Mehdi Taremi yang dimainkan itu bisa punya create chances lebih banyak, karena Inter itu cukup klinis ya di pertandingan melawan Barcelona kemarin, dan ini bisa menjadi sumber kekuatan Inter untuk bisa mengatasi Barcelona dan lolos ke final ya, dimana ini akan jadi final kedua Inter dari 5 tahun terakhir. Oke, jadi seperti itu aja soal pertandingan nanti malam. Jadi ya gue prediksi Barca akan menang tipis, tetapi kalau Inter bisa memanfaatkan sektor kanan dan kiri Barcelona yang bolong, Inter bisa menang. Tergantung mereka klinis atau tidak. Oke, itu soal nanti malam ya. Bye.